Kalian tahu, di podcast sebelah yang selalu mengundang para pembenci Bapak Joko Widodo mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo tidak memberikan efek apapun terhadap PSI walaupun sudah keliling di 2 provinsi. Katanya elektabilitas PSI masih 1,9% menurut survei. Yakin kalian, kalau yang keliling Anies Baswedan, surveinya 4,1%. Itu kalau misalnya diundang di podcast sebelah, ya, itu surveinya bisa berubah menjadi 16%. Atau bahkan 53%. Podcast manakah itu? Mari kita tonton. Tadi berapa angkanya? 1,9? Kalau dalam survei Indonesia Political Opinion dalam periode 27 Juli sampai 3 Agustus, elektabilitas PSI di 1,9%. Tapi yang menarik sebetulnya bukan elektabilitas itu, Bung Margi. Harus dibaca rumusnya begini. Kalau popularitas politik, entah itu partai politik atau tokoh, itu tinggi, lalu elektabilitas rendah, itu sebetulnya adalah alarm. Kenapa? Karena artinya aku mau nanya dulu sama kalian. Jujur ya. Kalian penonton Opung Parabela, jujur ya. Kalian udah pernah nengok nggak abang yang satu ini? Dari gayanya dan juga caranya tuh menyampaikan sesuatu kayaknya nggak meyakinkan. Dari lembaga survei mana, Bang? mayoritas orang tahu tetapi sudah menentukan dia tidak memilih. Sehingga komposisi untuk mengkampanyekan kepada orang yang tidak tahu itu semakin terbatas kan gitu. Artinya PSI sekarang popularitasnya menanjak naik. Jadi bisa saya katakan bahwa turun gunungnya Jokowi itu berpengaruh terhadap popularitas PSI. Ada beberapa partai politik di kelompok bawah, maksudnya di urutan ke 9 sampai paling bawah begitu ya. Itu yang popularitasnya stagnan bahkan rendah. Mereka yang popularitasnya rendah itu justru punya potensi naik. Kenapa? Karena sebentar dulu. Kok jadi berkurang ilmuku mendengarkan orang ini bicara? Partai yang popularitasnya rendah itu elektabilitasnya naik. Gimana ceritanya? Popularitas rendah, tapi elektabilitasnya bisa naik. Ilmu baru kayaknya ini. Orang tidak memilih dikarenakan faktor tidak tahu. Tapi kalau faktornya adalah orang sudah tahu, tetapi dia tidak memilih, berarti itu nanti akan terkorelasi dengan potensi suka atau tidak suka. Tingkat ketidaksukaannya besar kemungkinan tinggi. Makanya meskipun dia tahu, dia tetap tidak memilih. Nah, Jokowi berpengaruh pada popularitas, tapi tidak berpengaruh pada elektabilitas. Begitu. Apakah ada faktor distrust dari publik terhadap geng Solo atau keluarga Solo ini? Salah satunya mungkin begitu ya. Kok nggak yakin begitu menjawabnya kawan? Kau biasa nongkrong di mana sih? Host kasih dulu ya kopi. Kasih kopi dulu tuh. Yang kayak gini kok modelnya kayak kalian undang Yang lain kayak lagian begini aku bilang sama kalian, katanya 1,9%. Lembaga survei mana? Sedangkan PSI dapat 4,1%, ya itu menurut lembaga SMRC. Itu tadi survei apa surveimu itu? Kayak nggak pernah ku dengar. 1,9%. Tapi PSI jelas-jelas ya yang mengatakan atau membuat survei terhadap PSI 4,1% adalah SMRC. SMRC itu ya sudah mulai dari dulu sudah merupakan lembaga survei yang kredibel. Walaupun ownernya kemarin mengatakan bahwasanya mereka akan ancang-ancang bagaimana caranya pemakzulan Bapak Prabowo.
Ya kan begitu kan? Nah, begitu juga Mas Gibran kemarin dikatakan apa? SMRC juga mengatakan bahwasanya 28% pemilih PDIP akan memilih Mas Gibran. Bayangkan loh, SMRC profesional. Ada-ada aja. Surveimu itu dari mana sih? Di catatan Indonesia Political Opinion yang baru dirilis kemarin itu, kan kami juga memotret, Bung Margi, ada korelasi antara pengetahuan publik dengan informasi yang mereka konsumsi dari media. Entah itu media sosial, media massa, dan berbagai platform informasi lah, kira-kira begitu. Dan itu mempengaruhi pengertian atau persepsi publik terhadap penilaiannya pada kinerja pemerintah, termasuk kinerja dari politisi. Maksud saya adalah, kalau informasi yang diproduksi hari ini ke depan berkaitan dengan Joko Widodo itu adalah informasi-informasi yang dalam konteks yang tidak bagus, hantam ketidakjujuran Jokowi soal ijazah palsu, belum lagi sekarang mulai bergeser ijazah Gibran, bahkan ada sayembara kalau tidak keliru, dari Denny Indrayana 100 juta bagi yang bisa menemukan ijazah Gibran. Itu kalau terus-menerus diulang-ulang kemudian publik menilai itu sebagai sesuatu yang buruk, ya bukan tidak mungkin. Ya menurut kalian itu buruk. Menurut kalian itu buruk. Tapi tidak bagi kami. SMRC saja sudah mengatakan bahwasanya ketika disurvei 28% pemilih PDIP akan memilih Mas Gibran. Akan banyak pemilih-pemilih PDIP akan pindah ke PSI. Kalian mau tahu ada 2 alasan ya kenapa PDIP ya kader-kadernya itu ya itu pilih pindah ke PSI, bukan ke Partai Umat, bukan ke Partai Amanat Nasional, bukan ke Demokrat. Kalian perhatikan ini. Kenapa kader PDIP pilih pindah PSI? Jadi saya menangkap ada 2 kesalahan mendasar dari pernyataan Bang Deddy. Pertama, nggak ada itu manuver-manuver. Yang ada memang migrasi. Begini, ada 2 setidaknya teori migrasi yang menjadi pisau analisis saya di sini. Pertama, push and pull factor, ya. Dan yang kedua adalah social network factor. Dalam push and pull factor, migrasi hanya bisa terjadi kalau ada pendorong keluar dari tempat asal dan ada penarik ke dalam tempat tujuan. Betul. Tempat asal dalam hal ini adalah PDIP, tempat tujuan dalam hal ini adalah PSI. Iya. Kalau memang mereka betah dan merasa memiliki masa depan di PDIP, tentu mereka nggak akan pindah. Oh, tunggu sebentar. Berarti mereka merasa bahwasanya tidak ada masa depan lagi di PDIP. Alasan pertama, betul juga. Mereka merasa tidak ada masa depan di PDIP. Makanya banyak ya kepala-kepala daerah yang mantan ataupun juga masih sedang menjabat ya, entah itu kepala daerah atau wakilnya, entah itu gubernur atau wakilnya, entah itu bupati atau wakilnya ya, memilih PSI karena apa? Mereka melihat ada harapan, ada masa depan di PSI. Sedangkan topiku ini aja biar tahu kalian nggak kayak gini warnanya tadi. Kemarin warna ini biar tahu kalian ini tanduknya ini seragam, ini warna merah. Warna hitam semuanya, ininya putih kan begitu. Sekarang udah berubah nih biar tahu kalian merah dan putih. Karena dia tahu di warna yang lama tidak ada masa depan. Di warna yang baru dia melihat ada masa depan. Oh, ternyata yang pertama itu mereka merasa bahwasanya tidak ada masa depan. Oh. Iya. Manapun, ya nggak hanya PSI. Tapi kalau misalnya nih, mereka keluar. Nah, di sisi lain, kalau PSI memang ya misalnya nggak menarik. Betul juga itu. Akan banyak ya caleg-caleg yang akan merasa ngeri karena apa? Ketika mereka mendapatkan suara yang cukup ya untuk menduduki sebuah jabatan sebagai anggota legislatif ya akan berbahaya karena apa? Suka-suka dari Ibu Megawati. Karena apa? Kita bisa lihat
bagaimana Romi Soekarno ya, walaupun dia tidak layak untuk menjadi anggota legislatif ya, karena titah dan perintah daripada Ibu Megawati Soekarno Putri, caleg yang tadinya terpilih digeser sehingga Romi Soekarno yang naik. Betul. Maka akan ada caleg-caleg yang akan merasa ngeri karena apa? Percuma gue nanti pemilihan di sini capek-capek gue yang dipilih. Suara gue paling banyak. Nanti anaknya, ponakannya, anak sepupunya, anak ponakannya. Betul, itu betul. Dan pada akhirnya dinasti nyata-nyata terjadi di dalam PDIP. Dinasti yang sesungguhnya. Betul sekali, betul. Misalnya kalau memang nggak ada Jokowi efek, misalnya kalau memang sistem kepartaian yang dijalankan itu tidak dengan fair ya, yaitu misalnya mengorbankan kader biasa demi keluarga dan kerabat pimpinan ya, untuk mendapatkan jabatan ya. Jadi intinya ya, kenapa kader PDIP mau pindah ke PSI ya, ataupun juga ke partai lain? Yang pertama karena merasa bahwasanya di PDIP nggak punya masa depan. Yang kedua takut dikorbankan. Takut dikorbankan. Wow. Fakta. Ini fakta, kawan. Ini fakta yang tak terbantahkan gitu loh. Ini fakta betul-betul yang terlalu terbuka lebar, terlalu telanjang. Iya ya, masuk akal juga ya. Waduh, dan tahu nggak kalian ya. Jadi kalian kesampingkan dulu apa tadi politik opinion, lembaga survei kawan tadi itu yang diundang di Madilog tadi ya. Kalian kesampingkan dulu, kalian geser dulu itu ke sana ya, karena belum bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Opung Parbela, menurutku ya belum bisa dipertanggungjawabkan karena baru ini aku dengar lembaga survei bernama politik opinion, baru kali ini dengar. Terserah kalian kalau kalian sudah dengar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 15 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, terserah kalian. Kalau Opung Parbela baru dengar. Ya, jadi kenaikan suara ya dari, ingat ya, kenaikan suara dari pemilih ya, kenaikan suara atau kenaikan pemilih itu ternyata mencapai 4,4 juta. 4,4 juta sudah login masuk PSI. Dengarkan ini. Lebih dari 4,4 juta pemilih resmi login ke PSI hanya dalam kurun waktu Juni sampai Juli 2026. Hasil survei terbaru mencatat lompatan drastis. Elektabilitas PSI melesat naik 2,2% hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Kini tembus angka 4,1%. Angka ini jadi bukti nyata PSI terus bergerak konsisten, tumbuh makin besar dan mulai menyalip barisan partai-partai besar lainnya. Bukan sekedar angka, ini adalah cerminan dan kepercayaan publik yang terus mengalir deras terhadap partai PSI. Ya, itu dia. Tahu kalian kan 4,4 juta penduduk atau pemilih itu sudah login ke PSI. Jadi kalau gambarannya sekarang pemilih di Indonesia ini ya, semua totalnya itu ada 204 juta ya, 204.500.000 ya, sekitar itu ya. Jadi kalau misalnya dikalikan dengan 4,1%, artinya lebih dari 8 juta orang sudah mendaftarkan dirinya, ya sudah login PSI mulai dari awal sampai saat ini. Ini modal yang besar ini, biar tahu kalian ya, 8,5 juta, 8,53 juta itu totalnya. Bayangkan kalian, pindah itu biar tahu kalian dari mana? Ya sudah pastilah sebagian dari merah. Dari mana lagi? Coba ketik kalian dulu ya. Ketik kalian dulu ya di TikTok atau dimanapun. Terserah kalian ya. Atau di Google. Ketik kalian dulu ya. Kader PDIP pindah ke PSI, itu yang pertama. Dan yang kedua, kader PSI pindah ke PDIP. Mana paling banyak? Tes kalian. Tes kalian. Tes. Aku bilang sama kalian, tes.
Aduh, ini adalah bukti, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan, kawan. Nggak terbantahkan gitu loh ya. Jadi ya memang secara suara di parlemen ya PSI ini masih sangat kecil ya. Bisa dikatakan 2,8 itu ya belum bisa lolos lah kan begitu ya. Tapi ya seorang pakar politik yang juga merupakan seorang konsultan politik baik dari Bapak Joko Widodo dan juga dari Bapak Prabowo mengatakan ya bahwasanya ya walaupun tidak masuk parlemen tapi kenaikan dari suara PSI dari 2019 ke 2024 itu signifikan. Totalnya itu biar tahu kalian 64%. 64% kenaikan. Artinya apa ya? Artinya ini partai sangat menjanjikan. Coba kita perhatikan. Nah, kalau untuk ukuran masuk ke dalam parlemen, PSI 2 kali gagal. Iya. Tapi sebagai partai yang bertumbuh, PSI berhasil. Karena dari tahun 2019 ke tahun 2024 naiknya 61%. Cuman volumenya kecil. Iya. Sebagai saham nih, saham yang bagus nih, sahamnya naik nih. Betul. Tapi belum sampai ke saham blue chip dia. Makanya ada thresholdnya itu. Dia belum bisa lewati threshold Iya. itu. Tapi kalau dari sisi prestasi ini partai berprestasi Iya, betul. karena naik. Harusnya kalau orang yang mikir jangka panjang ngelirik PSI nih karena ini trennya tren Naik. positif. Betul. Bahkan kemarin naik 100% aja suara PSI mungkin belum bisa lolos parliamentary threshold. Iya. Padahal naiknya 100%. Nah, kalau misalnya kerja keras PSI di udara nanti ditambah dengan kerja keras di darat, strukturnya dibikin matang, caleg-calegnya direkrut yang berkualitas dan banyak, dan terakhir punya figur sentral. Kalau Pak Jokowi masuk kan punya figur sentral jadinya. Kalau kemarin, mohon maaf, PSI nggak punya figur sentral. Iya. Itu dia. Jadi PSI adalah salah satu partai yang paling menjanjikan bahkan dari partai-partai besar manapun. Karena apa? Karena mereka melihat ada masa depan di sana. Karena apa? Ya, karena begitu banyaknya rakyat mencintai Bapak Joko Widodo, di mana Bapak Joko Widodo adalah menjadi figur sentral dari partai PSI. Itu ya, jadi bagaimanapun ya usaha orang, usaha partai, usaha buzzer manapun ya berusaha untuk merusak citra dari Bapak Joko Widodo nggak akan mempan, kawan-kawan, nggak akan mempan ya, karena kita bisa lihat sendiri ya di pihak sebelah sana di merah ada yang kacamata, ada yang gendut, ada yang boneng. Menghajar terus-terusan Bapak Joko Widodo, menghajar terus-terusan keluarga Bapak Joko Widodo, tapi nggak ngefek. Mulai dari ya kader mereka yang ada di struktur sampai yang cuma sekedar kekuatannya cuma sekedar buzzer, nggak sanggup. Ya, contoh ku kasih sama kalian ya. Aku nggak tahu ini kader PDIP atau bukan, nggak tahu. Aku baru nemu. Memang nggak dibilang katanya Jokowi ini, ya. Tapi selalu yang muncul dari muncungnya ini Jokodok. Mudah-mudahan di PDIP jangan ada orang seperti ini ya. Contoh ini. Masuk gorong-gorong, pamer. Bagi-bagi amplop, pamer. Bagi-bagi sembako, pamer. Keliling Indonesia, pamer. Ibadah, pamer. Punya SIM BPKB, pamer. Tapi ada yang satu tuh yang takut dia pamerin. Ijazahnya. Ayo Jokodok, mana ijazah lu? Sepengecut itu ya lu untuk nunjukin ijazah. Lihat tuh Barack Obama aja berani nunjukin identitas dirinya ketika dipertanyakan. Lu ternyata sepecundang ini ya Jokodok. Hidup Jokodok, Raja Kodok, cepet mampus. Jadi kayaknya PDIP nggak punya orang kayak gini deh, enggak. Karena kalau teman-temanku yang di PDIP orangnya sopan-sopan. Walaupun agak tegas, keras, kayaknya nggak ada yang kayak model kayak gini, nggak ada sopan santunnya gitu. Sama orang tua bilang mampus. Coba bayangkan kalian, bayangkan kalian ya anak siapa ini? Kader partai mana ini? Nggak ada sopannya, coba bayangkan. Mudah-mudahan ini bukan orang PDIP ya, mudah-mudahan ya. Karena aku baru nemu orang ini, Tapi kok mirip kali sama si boneng yang sebelah sana gitu loh. Tapi kayaknya bukan deh, nggak mirip aja sih ini, kayaknya bukan.
Bukan sih, kayaknya bukan ini. Nggak, orang PDIP baik-baik, nggak ada yang kayak gini. Ya jadi ini model-modelnya seperti ini gitu loh. Seperti ini model-modelnya. Jadi gue bilang sama kalian, ya kayak gini sebetulnya Bapak Joko Widodo nggak tertarik nanggapinya gitu. Karena apa? Recehan gitu loh ya. Karena juga toh juga nama-nama Bapak Joko Widodo nggak disebutkan. Ya mungkin itu juga tujuannya itu bukan kepada Joko Widodo ya kan ya, karena memang kayaknya ada juga orang yang bernama Joko Widodo, mungkin pemikiran dia ya kan begitu ya. Sampai biar tahu kalian ya, FX Rudy sendiri yang sudah mantan wakilnya, yang sudah kawan dia tadinya, yang satu partai dengan dia, satu perjuangan dengan dia ya, berani memfitnah Bapak Joko Widodo dengan mengatakan bahwasanya ya, orang-orang yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo itu sebetulnya diarahkan dan dibagi-bagikan amplop. Dibagi-bagikan amplop, kita dengarkan ini. Warga yang datang ke rumah Pak Jokowi malah difitnah sama Mas FX Rudy. Bahaya banget loh statementnya. Masa iya warga dari berbagai daerah yang bela-belain datang jauh-jauh ke Solo cuma buat nemuin Pak Jokowi malah dituduh settingan atau gerakan politik. Gini ya, Pak Jokowi itu sudah purna tugas, tapi ikatan batin beliau sama rakyat itu memang gak ada obatnya. Warga yang datang itu murni karena kangen, pingin wirawiri silaturahmi, dan mau bilang terima kasih secara langsung atas 10 tahun kerja nyatanya. Padahal Mas FX Rudy ini kan dulu konco mesra, partner berjuang Pak Jokowi pas di Solo. Harusnya beliau paling paham gimana karakter Pak Jokowi dan seberapa dekatnya beliau sama rakyat. Jangan cuma gara-gara urusan dinamika politik elit dan rasa kecewa yang mendalam, kemudian jadi bikin statement yang menyebarkan fitnah dan kebencian. Sekarang ku tanya dulu sama kalian. Kalian percaya nggak sama FX Rudy? Karena aku jujur aja nggak percaya. Coba bayangkan kalian ya, yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo ya, itu rata-rata setiap hari itu ada 300 orang. Rata-rata paling kecil, rata-rata ada 300 orang, ya kan? Kita katakanlah dulu, ada dari Kediri. Aku udah cek biar tahu kalian ongkos orang ini satu-satu. Dari Kediri 135.000, ya kan? Dari Surabaya, ya kan? Itu sekitar ya 85.000. Kita cek ongkos ini spontanitas ya, spontanitas ongkos. Ongkos Solo Surabaya. Nah, ini dia. Ongkos Solo Surabaya ya, itu sekitar 303.000. 303.000 ya. Kita lihat dulu dari Bandung ya kan? Dari Bandung ya. Solo Bandung. Nggak usah pakai pesawat. Kita katakan pakai mobil aja. Solo Bandung ya 300.000. Spontanitas saja, spontanitas. Solo Kediri, oke. Solo Kediri ya, Solo Kediri berapa ongkosnya? Solo Kediri itu sekitar 195 sampai 600.000 ya, naik kereta ya. Solo Jakarta ya, Solo Jakarta berapa ya? Solo Jakarta itu sekitar kalau naik pesawat dia itu mulai 880.000. Naik kereta api atau naik bus itu 400.000 ya. Itu dia. Ya, kalau kita naik pesawat sekitar 880.000. Nah, kalau belum lagi yang dari belum lagi yang dari Bali, belum lagi yang dari Jogja, belum lagi yang dari Sumatera Utara, belum lagi yang dari NTT, belum lagi dari Kalimantan, belum lagi dari Sulawesi, belum lagi yang dari luar negeri. 300 orang tiap hari, semuanya dikasih amplop. Kok bagus-bagus kok FX Rudy. Ya, jadi mau orang yang ada di struktur, mau orang yang gak ada di struktur, sama-sama memfitnah Bapak Jokowi. Luar biasa ya. Tapi jujur aja aku bilang, kenapa Bapak Joko Widodo bertahan ya? Karena bukannya bilang apa, ya beliau itu ya sangat dicintai masyarakat dan juga beliau itu sangat dicintai ulama. Bayangkan, masyarakat biasa saja mendoakan beliau ya, sudah bisa kita bayangkan bagaimana luar biasanya ya beliau diberikan kesehatan dan keselamatan, apalagi ulama. Pak Jokowi itu salah satu inspirasi saya. Bukan masalah politik, bukan masalah apa, keikhlasan. Salah satu pelajaran.
beliau menyampaikan seperti ini. Jenengan tapi sehat nih Bapak, alhamdulillah, pangestune Gus. Jadi ujian terberat saya itu dulu waktu jadi presiden, dihina, dihujat, dicaci, dijelek-jelekan. Jadi saya dituntut untuk sabar, padahal pada waktu itu saya memiliki power. Sabar pada waktu memiliki power, ya, paham betul? Itu berat, itu sulit, tapi beliau berhasil. Padahal TNI pada waktu itu duwe, polisi yang duwe, kejaksaan yang duwe, tapi ngempet. Sing ngelok-ngelokne panggal urip to. Lah cara aku ngono, Margono ngelokne aku, gek aku duwe power. Mbane Margono ngelokne aku, Gus Idam iki cengangel ning ngene-ngene. Tatoe tak telepon. Oh. Pedoten gulune Margono jam 3. Selesai toh Pak? Dituntut sabar padahal memiliki power. Abot napa mboten? Abot. Nek sabar pancen awake dhewe ra mampu, kuwi umum, wajar. Tapi nek duwe power kok sabar. Masya Allah. Angel. Angel. Mulakno Masya Allah. Awake dhewe aja dadi wong sing melok-melok ngelok-ngelokne wong. Sudahlah, kalau ada orang yang memang baik, berkarya, akui dengan apa adanya, gitu. Nek pancen ra iso ngelem, meneng ae. Iya. Betul itu yang disampaikan Gus Idam itu. Sabar ketika memiliki power itu hal berat. Abot. Men duwe power. Kalau misalnya menjaga kesabaran itu abot, angel. Angel, Cok. Aku kalau ngomong-ngomongin masa Cok ini kemarin biar tahu kalian ya, siapa namanya Sugi Nur ya, ngamuk-ngamuk dia sama Prabowo. Orang yang di sekelilingmu itu Jokowi semua. Itu termo semua. Cok. Masih kusimpan videonya, mau tengok kalian. Mau tengok kalian. Nah ini. Tapi untuk hiburan aja ya. Lingkaranmu itu termul semua. Lingkaranmu itu Jokowi semua. Lingkaranmu itu bonenco kabeh. Tiap hari baca Al-Quran, tiap hari pakai kopiah, tiap hari ibadah, tiap hari sholawat, tiap hari dakwah. Tapi yang keluar paling sering Cok, Juanjo. Lagi kepiye iki? Nek wong kalau misalnya wis dalem ilmu agamane, mesti ngomongnya pasti ngomong sing apik. Ora ketara kowe iki. Jarene kowe iki pendakwah, jarene kowe iki kiai, jarene kowe iki ustaz. Wis ketok. Piye ngomongnya wis ketok. Cok. Wangil tenan iki. Aku ndak bisa bayangkan kalau misalnya ada pendeta, misalnya ngomong depan jemaahnya, "Weh, jancuk." Wabot iku. Wah, ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, beliau itu ya sudah cukuplah. Kesabarannya itu sudah terbukti ketika beliau memiliki power. Bahkan biar tahu kalian ya, untuk sebuah media besar seperti Tempo ya, yang sering kali mendiskreditkan Bapak Joko Widodo ya, bahkan di cover majalahnya hidungnya dipanjangin. Datang ke Solo diterima juga. Diterima, tengok ini. Oh, bayangkan tuh, coba bayangkan kalian. Kesabarannya itu loh. Kalau aku belum tentu, kalau aku sempat ada orang ini datang ke rumah kunudai. Kalau aku nggak bisa sabar aku soalnya, nggak bisa sabar kayak gini nih. Manu sama Tobi. Aduh.
Ya. Dari mana? Jambi, Pak. Dari Bayangkan kalian dari Jambi itu ada 5 orang, mau dikasih uang kantong berapa, dikasih amplop berapa sama Bapak Jokowi? Mau bocor halus. Tempo yang sering menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo datang ke rumah diterima. Kalau aku langsung bikin di depan pintu, ya semua tamu silakan masuk kecuali dari Tempo dan bocor halus. Kalau aku dah, untung aja Bapak Joko Widodo ya kampungnya bukan di Porsea. Aduh, ya. Dan ini bukannya bilang apa, ya tahu nggak kalian? Ternyata bukan hanya orang-orang biasa saja, ya, yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo cuma salaman, ya. Tahu kalian? Kalau nanti ketawa kalian, ya, pengusaha sonhorek, ya, sonhorek, penghorek, itu terkenal di daerah Jawa Timur, apalagi di Banyuwangi, ya. Itu datang berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Sayangnya mereka nggak bawa sound system. Pengusaha sonhorek datang ke rumah Bapak Joko Widodo tapi nggak bawa sound system. Kurang seru. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kehadiran kalian itu sangat berarti buat Bapak Joko Widodo. Kita lihat ini. Ini pengusaha sonhorek semua nih. Pagi, Bang. ini dalam rangka baru silaturahmi. Kangen ada acara yang mau diagendakan. Kangen sama Pak Jokowi itu aja. Mau silaturahmi ketemu dari dulu. Baru ada waktunya hari ini. Oke. Dari mana aja? Hari ini agendanya ketemu Pak Jokowi, teman-teman tim huri-huri. Oke. Siap. Oke, monggo silahkan Pak. Silahkan. Bayangkan kalian sonhorek. Akan lebih seru itu kalau bawa sound system, Bang. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita akan lihat bagaimana kecintaan daripada masyarakat rakyat Indonesia tidak akan pernah lentur kepada Bapak Joko Widodo. Demikian sebaliknya. Oke? Itu dulu memperbanyak salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.